Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu lagi dengan channel kami yang akan membahas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Hari ini kita akan membahas tentang karomah daripada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Bashar bercerita, suatu waktu saya pergi bersama Ibrahim bin Adham, Abu Yusuf Al-Ghazali dan Abu Abdillah As-Sinjari hendak pergi berperang dengan menumpang sebuah kapal. Ketika kami hendak mulai berangkat, ada salah seorang penumpang berdiri untuk menarik uang 1 dinar per orang sebagai bekal. Kebetulan waktu itu kami semua sama sekali tidak punya uang sepeser pun, hanya baju saja yang kami punya ketika itu. Lantas Ibrahim beranjak keluar dari kapal menuju ke tepi pantai. Sesaat setelah itu dia sudah kembali lagi sambil membawa uang 4 dinar. Saya melihat dinar-dinar itu mengkilap, lalu dia berikan uang itu kepada orang tersebut. Kemudian kapal yang kami tumpangi pun mulai berangkat. Waktu itu kami bertemu dengan kapal dari Tinis, Dimyat, Alexandria, dan Askolan. Jumlah kapal-kapal tersebut waktu itu sekitar 16 atau 17 kapal. Di satu malam pada saat kami sedang berlayar, tiba-tiba datang angin, badai hitam dan gelap. Laut pun bergelombang dan ombak besar mulai menghantam kapal-kapal kami, hingga membuat kami berada di ambang kebinasaan di tengah laut. Lalu orang-orang pun secara serentak langsung berdoa, sementara Ibrahim justru asyik tidur berselimut mantel tanpa memperdulikan apa yang sedang terjadi. Wahai hamba Allah, engkau lihat kita sedang berada di ambang kebinasaan, sementara engkau justru asyik tidur, bukannya bangun dan berdoa bersama kami, kata salah satu pasukan relawan kepada Ibrahim. Lalu Ibrahim menengadah ke atas, tapi kami tidak melihat bibirnya komat kami dan tidak pula kami mendengarnya mengucapkan suatu kata-kata. Sesaat setelah itu tiba-tiba kami mendengar suara entah berasal dari langit atau dari laut. Suara itu berkata, "Hei angin, badai, hai gelombang, meredalah karena di atas engkau ada Ibrahim." Lalu angin, badai, dan gelombang pun langsung mereda dan tenang seketika. Kapal pun kembali bergerak dengan tenang. Pada pagi harinya kapal-kapal yang ada berkumpul, lalu para kapten kapal berkata, "Apakah kalian mendengar suara tadi malam?" "Ya, kami mendengarnya," jawab para penumpang. "Setelah kita mendarat, dimohon masing-masing dari kalian meninspeksi para penumpangnya, supaya kita tahu siapa orang yang disebut namanya tadi malam itu. Lalu memintanya berdoa untuk kita semua," kata para kapten kapal. Singkat cerita, kami pun sampai ke sebuah benteng yang belum pernah diserang oleh siapapun. Pintu benteng tersebut terbuat dari bahan material besi. "Ikuti bacaan yang saya baca," kata Ibrahim bin Adham. "La ilaha illallah wallahu akbar walillahilham," kata Ibrahim kepada para pasukan. Lalu kami melihat batu-batu tembok benteng mulai berjatuhan. "Ikuti lagi bacaan saya. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilham," kata Ibrahim kepada para pasukan. Setelah itu kami melihat batu-batu tembok benteng tersebut satu persatu mulai berjatuhan lagi. "Ikuti lagi bacaan saya. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilham," kata Ibrahim kepada para pasukan untuk ketiga kalinya. Maka kami pun melihat batu-batu tembok tersebut kembali berjatuhan hingga membentuk lubang. "Sekarang silahkan masuk dengan keberkahan dari Allah," kata Ibrahim setelah itu. Sebelumnya Ibrahim bin Adham menyampaikan sejumlah pesan kepada kami, seperti tidak boleh berlebihan, tidak boleh melampaui batas, dan pesan-pesan yang semacam itu. "Ingat dan camkan baik-baik pesan yang telah saya sampaikan kepada kalian ini," kata Ibrahim bin Adham. Singkat cerita, kami pun berhasil meraih kemenangan dan mendapatkan gonimah, hingga kami memenuhi kapal kami dengan budak dan harta gonimah yang lain. Kemudian kami kembali berlayar dan kapal-kapal pun mulai bergabung satu sama lain. Kemudian setelah kami sampai di pelabuhan dengan selamat, lantas Ibrahim bin Adham keluar dari kapal dan kami pun ikut keluar mengikutinya. Dia sama sekali tidak mempedulikan pembagian harta gonimah yang ada dan sama sekali tidak mendapatkan sedikit pun darinya. Kemudian setelah itu kami bertemu dengan seseorang yang ikut bersama kami waktu itu. Kami bertanya, "Bagaimana pembagian harta gonimah waktu itu dan berapakah yang dapat kalian peroleh?" "Masing-masing dari kami waktu itu memperoleh bagian 120 dinar," jawabnya. "Begitulah, sementara kami sama sekali tidak mendapatkan sedikit pun dari harta gonimah tersebut." Demikian kisah inspiratif hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan kisah menarik lainnya. Jangan lupa like and subscribe agar channel kami bisa terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.